Astagfirullahaladzim. Oke, sudah tahu pastinya ya terkait dengan garis bilangan dalam sistem koordinat. Jadi kalau garis bilangan itu merupakan sebuah garis, kita buat dulu sebuah garisnya, garis lurus. Nah, di dalam garis-garis ini terdapat skala-skala bilangan di mana di antara satu titik dengan titik yang lainnya itu memiliki jarak yang sama. Ini anggaplah jaraknya sama ya. Kenapa sih harus ngebahas dari awal? Karena materi-materi ini diperlukan oleh mahasiswa agar nanti, ini kan calon guru ya, jadi ketika nanti memberikan materi, itu harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan masing-masing tingkatan. Misalnya, ketika SMP atau ketika SMA, itu kan tingkat perkembangannya berbeda. Jadi, mahasiswa harus bisa nanti karena ini calon guru, nanti ketika terjun ke lapangan itu harus bisa merangkai kalimat atau memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, oleh karenanya, setiap materi itu di kurikulum sarjana D1 ya, itu sudah dari awal itu harus sudah dibahas dari hal-hal yang paling mendasar. Termasuk ketika pengantar geometri ini kita bahas dari hal yang paling sederhana hingga hal yang paling kompleks. Nah, garis bilangan itu kan sebetulnya dari kelas SD gitu ya, asal sudah dipelajari. Nah, kita pelajari kembali dari awal agar apa? Agar nanti tidak salah dalam penanaman konsep matematika pada anak-anak. Sampai di situ bisa dipahami ya, kenapa setiap mata kuliah itu harus belajar dari dasarnya. Nah, kalau saat kita mau menentukan letak suatu titik pada suatu garis yang lurus, maka terlebih dahulu kita buat skala bilangan. Nah, skala bilangan itu kita tentukan, kita ambil sebarang titik ya. Misalnya di sini titik O, kita namakan garis ini adalah garis G. Nah, ini harus tertib ketika menuliskan sebuah notasi atau bahasa dalam matematika, itu jangan sampai kita asal-asalan, tapi harus sistematis. Nah, kita namakan ini adalah garis G, di mana kita ambil sebarang titik O pada garis G. Nah, titik ini biasanya dinamakan dengan titik apa? Ada yang masih ingat? Titik O ini dinamakan titik apa? Titik apa? Nggak ada yang ingat? Titik pusat. Titik pusat bukan. Boleh. Titik pusat. Nah, hal sederhana seperti itu saja kan tidak semua orang langsung menjawab itu titik pusat. Padahal ini kalau ditanyakan oleh siswa harus tahu dan harus bisa menjelaskan kalau ini adalah titik pusat. Jadi
Yang pertama, kita tentukan dulu sebarang titik di garis G, yaitu kita kasih nama misalnya titik O, yang dinamakan titik pangkal boleh, titik pusat boleh. Nah, lalu kita tentukan setelah O itu ada titik selanjutnya, misalnya kita kasih nama titik A di sini ya. Terus di sini titik F misalnya. Ini titik B di sini misalnya. Nah, sehingga dari pemisalan-pemisalan ini kita bisa ketahui ada sebuah ruas garis. Misalnya ruas garis apa? Ruas garis, ini pulpen nggak enak banget. Ruas garis OA. Atau ruas garis AB misalnya. Atau ruas garis OF. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan gambar, lalu titik, titik O, lalu ruas garis apa yang bisa kita ketahui ruas garisnya, maka yang selanjutnya adalah menentukan arah positif dan arah negatif. Nah, misalnya biasanya ya arah positif itu ke sebelah mana? Ke kiri atau ke kanan? Kanan. Ke kanan. Sebetulnya itu tidak menjadi sebuah keharusan ya, tetapi biasanya memang ke arah kanan itu merupakan sebuah bentuk arah yang positif. Nah, jadi titik O ini menyatakan nilainya adalah nilainya 0. Kalau ke kanan bergerak berarti positif 1, positif 2. Kalau memang satu satuan ya, setiap jarak antara satu titik ke titik yang lain. Kalau misalnya jarak setiap satu titik ke titik yang lain itu misalnya 4 ya, berarti dari 0 di sini positif 4, positif 8, positif 12, dan seterusnya. Nah, yang ke sebelah kirinya berarti ini merupakan tandanya yang negatif. Seterusnya. Nah, titik OA, kita lihat titik OA atau ruas garis ruas garis OA, atau boleh ditulis begini. Nah, ruas garis OA itu berapa satuan? Satu. Satu, Bu. Satu ya. Satuan. Oke. Berarti berapa ruas garis OF? 4 satuan. 4 satuan atau 4 kalinya dari OA boleh. Karena OA itu adalah 1, berarti di sini 4. Maka ruas garis OF adalah 4 gitu ya, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Dulu ya. Itu suara apa ya? Reza boleh minta tolong unmute?
Ini susah banget. Bentar ya. Oke, selanjutnya. Sip. Kita ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan pengertian vektor. Ya Allah, gonta-ganti pensil. Bentar ya. Kita ke pengertian. Astagfirullah. Pengertian vektor. Oke, tadi masih belum kita singgung terkait dengan koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah, ada yang mau menjawab? Mencoba? Apa koordinat kartesius? Nggak akan disalahin, atuh. Sok. Astagfirullah, ini kenapa sih pulpennya? Ayo, apa yang masih bisa mendeskripsikan itu apa tentang koordinat kartesius? Saya Bu, Nah, koordinat kartesius itu merupakan sistem yang digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut. oke. Kalau bahasa sederhananya apa ya? Panjangnya nih. Ya, boleh lah ya. Intinya kalau koordinat kartesius itu perpotongan dua buah sumbu ya. Yang satu sumbu horizontal, satu sumbu vertikal, di mana di dalamnya terdapat titik pusat dan juga jarak antar titik atau satuannya. Nah, yaitu sederhananya seperti itu. Nah, kita lihat misalnya kita ambil contoh, kita punya sebuah titik nih di sini, titik A, mau dipindahkan ke sini. Titik A mau dipindahkan ke titik B. Bagaimana caranya? Tinggal pindahin atau dari sini ke sini beres, Bun. Nah, udah selesai ya. Kalau secara teorinya, nggak secara teori sih, maksudnya apa ya? Dalam konsepnya, jika kita akan memindahkan dari A ke B, artinya akan ada sebuah jarak. Jadi dari sini ke sini tadi saya ada berapa jarak yang sudah ditempuh. Misalnya pertama di Karawang, terus saya mau ke Bandung, pindah ke Bandung. Nah, dari Karawang ke Bandung itu kan muncul pertanyaan, berapa sih jarak antara Karawang ke Bandung gitu. Nah, kita kemanakah arah perpindahannya? Apakah dari sini ke sini atau dari B ke A? Nah, itu juga harus muncul dalam pertanyaan atau dalam benak kita gitu ya. Nah, kita gambarkan misalnya dari A akan pindah ke B. Kita gambarkan menggunakan sebuah anak
sebuah garis yang berisi atau yang berbentuk anak panah, begitu. Jadi itu artinya bahwa ada perpindahan titik dari A ke B. Pangkalnya di mana tadi? Pangkalnya itu dari titik A, ujungnya di mana? Di ujung B. Sehingga dapat dikatakan bahwa A ini adalah titik pangkal sedangkan B adalah tadi apa? Titik ujung. Astagfirullah. Nah, gini ya. Nah, tadi kan kalau ketika di sistem bilangan dari O ke A itu dinamakan ruas garis ya. Maka sama saja di dalam vektor atau di dalam bidang kartesius bahwa perpanjangan atau panjang dari A ke B itu dinamakan dengan panjang ruas garis AB yang menyatakan berapa jauhnya atau jaraknya perpindahan. Jarak perpindahan. Nah, mata panah ini menyatakan arah. Jadi kan kalau misalnya tanda panahnya ini ke bawah, itu artinya kan perpindahannya. Nah, gini misalnya ya, berarti kan titik pangkalnya bukan di A, tapi di B. Nah, maka titik ujungnya juga di A. Oleh karena itu, dalam vektor, tanda panah itu merupakan sesuatu yang harus ada, harus muncul, karena menyatakan arahnya. Nah, inilah yang dinamakan vektor, di mana vektor itu merupakan besaran. Besaran itu kan tadi perpindahannya dari A ke B, besaran yang memiliki apa? Memiliki besaran yang memiliki arah. Iya, memiliki besar dan arah. Itu vektor. Besaran teh bisa berbentuk bilangan atau apa nilai gitu ya. Pokoknya jadi si vektor itu merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, notasi vektor tadi, jadi kita harus sudah kalau menemukan simbol matematika. Matematika itu kan memiliki bahasa internasional, artinya bahwa ketika di Indonesia menulis A tambah B sama dengan C, maka di dunia internasional pun ketika nulis A tambah B sama dengan C, artinya akan sama gitu. Jadi memang kan ngomong makan, Indonesia ngomongnya makan, di Inggris ngomongnya eat, di Sunda ngomongnya tuang gitu ya, beda-beda. Kalau bahasa matematika itu tidak, mau di mana, dari ujung dunia ke ujung yang lain itu tetap bahasanya sama. Sehingga kita harus tahu notasi untuk vektor yaitu vektor. Ini teh kalau nulisnya sambung mah enggak putus-putus. Jadi kalau tulisannya sambung kebaca nggak? Kebaca, Bu. Kebaca ya. Kebaca, Bu. Bu.
Nah, vektor diberi nama menurut pangkal dan ujungnya. Pangkal dan ujungnya. Misalnya tadi ya, itu teh kalau ada ruas garis, di atasnya ada panah, itu artinya adalah vektor AB. Vektor AB itu apa? Jadi ruas garis yang mana titik pangkalnya dari A, titik ujungnya berada di B. Atau nama lain, vektor AB atau ruas garis AB ini bisa juga ditulis dengan notasi yang lain. Misalnya, huruf kan kalau ini huruf kapital ya, A dan D-nya bisa juga ditulis dengan huruf biasa, tapi tebal. Huruf kecil ya disebutnya, huruf kecil atau tebal U, atau juga nggak tebal, tapi tetap huruf kecil, tapi dikasih tanda panah. Gitu. Itu notasi vektor. Oke, kita lanjut ya. Kesamaan dua vektor. Oke, perhatikan gambar yang Bunda bikin ini. Oh ya, mohon maaf kalau U ini nggak pakai tanda panah, pakai garis aja. Pakai nggak? Mohon maaf, pakai S. Nah, kita lihat dari gambar, perhatikan gambar di sini ya. Ini dinamakan kenapa vektor karena dia memiliki besaran dan juga arah. Nah, vektor U dan vektor V ini dikatakan sebagai dua buah vektor yang sama. Kenapa? Karena kedua vektor ini memiliki besar dan arah yang sama. Besarnya atau panjangnya dari sini sampai sini, ini juga dari sini sampai sini, dan juga arahnya yang sama. Sehingga vektor U itu sama dengan vektor V. Nah, sekarang ambil contoh lagi. Misal di sini ada vektor
Ini vektor U. Kita misalkan vektor V. Oke, pertanyaannya, apakah U dengan V ini merupakan vektor yang sama? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Karena besarnya tidak sama. Oke. Ya, jadi syarat utama dikatakan dua buah vektor itu sama, yaitu punya arah dan besar yang sama. Karena yang ini punya arah yang sama tapi besarannya berbeda, sehingga misalnya kita katakan kalau ini teh panjangnya setengah dari U, setengah ya. Maka vektor U ini sama dengan 2P. Atau panjang vektor V adalah setengah dari U. Panjang vektor U. Sehingga keadaan seperti ini tidak bisa dikatakan bahwa dua vektor tersebut adalah vektor yang sama. Terus misalnya contoh ketiga, lihat lagi ke foto yang atas. Nah, apakah gambar yang ketiga ini merupakan sebuah vektor yang sama? Bukan. Tidak, Bu. Tidak juga, Arahnya karena berbeda. oke, Arahnya berbeda. Arahnya Oke. berbeda. Oke. Arahnya Terima kasih. Paham ya? Paham. Ini kalau belajar langsung mah bisa cepat gitu. Tapi kalau jadi sebetulnya pembelajaran daring ataupun luring itu memiliki kekurangan dan kelemahan. Ya, setiap hal juga ada hal itunya ya. Kekurangannya daring adalah memang kurang efektif kalau memang ada gangguan-gangguan yang di luar kehendak kita gitu ya. Misalnya sinyal yang jelek, terus peralatan yang kurang lengkap gitu. Tapi positifnya adalah kita bisa melakukan pembelajaran dimanapun, kapanpun. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan vektor dan sistem bilangan. Kita kuliah sampai jam berapa? Jam 11. 11 ya? Oke. Yang ada kuliah lagi jam 11, kelas apa? Nggak ada ya? Oke, siap. Yang pertama, sebuah vektor, kebaca nggak? Dan saya nggak kebaca lagi. Kebaca, Bu. Sebuah vektor disebut vektor satuan apabila panjangnya satu satuan. Yang kedua, bila A adalah vektor dengan panjang tak nol Oke,
ada sedikit yang terlewat. Kalau panjang, kalau ini adalah arah ya, menunjukkan arah tanda panah itu. Nah, kalau panjang atau besaran vektor itu digunakan bentuk seperti ini. 2 garis lurus yang di dalamnya memuat nama vektor. Jadi panjang vektornya seperti ini. Misal, bila A adalah vektor dengan panjang tak 0, berarti A-nya itu begini ya. Panjang A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, gitu. Maka, vektor satuan yang sesuai dengan A adalah A per panjang. Nah, kita ambil contoh misalnya ya. Kalau jam segini tuh suka ngantuk ya. Astagfirullah. Oke. Jika misalnya diketahui contoh A itu negatif 4, 3, negatif 4, 3,0, maka jika kita akan mencari vektor satuan dari A, kita cari dulu berapa panjang vektor A. Kita cari dulu. Astagfirullah. Kita cari dulu panjang vektor A. Panjang vektor A itu berapa? Ini ya, A1 dikuadratkan tambah A2 dikuadratkan tambah A3 dikuadratkan. Maka kita substitusikan A1-nya adalah negatif 4 ya. Tambah negatif 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat.
16 tambah 9 ya. Sama dengan akar 25. Sama dengan 5. Oke, sebelah sini boleh dihapus. Boleh ya. Boleh, Bu. Sudah, Bu. Astagfirullah. Ngantuk. Maka tadi kita ketahui panjang A tadi berapa? 5. Mohon izin ya, Bunda. Cari dulu minum. Agak ngantuk. Bentar. Astagfirullah. Oke, kita lanjutkan. Maka tadi kan kalau mau cari vektor satuan, yang sesuai dengan A adalah A dibagi dengan panjang A. Kita cari A-nya dulu. Vektor A. Itu sama dengan 4, 3, 0. Maka negatif 4 bagi 5,
negatif 0,8 3/5 atau 0,6. Terakhir 0. Gitu ya. Nah, kita buktikan. Bahwa vektor A ini sama dengan satu satuan. Panjangnya dari vektor A itu sama dengan akar dari, kan harus satu ya, mau ngebuktiin kalau si vektor ini T adalah vektor satuan, kita negatif 0,8 kuadrat tambah 0,6 kuadrat tambah 0 sama dengan 0,8 tambah 6,4 ya, tambah 3,6 sama dengan akar dari 1. Berapa akar 1? 1. Maka terbukti bahwa A ini adalah vektor dengan panjangnya satu satuan. Selanjutnya, hapus dulu ya. Bu, mohon izin Bu. Ya. Itu untuk 0,8 kuadrat jadinya 0,64 sama 0,36 Bu. Oh iya, mohon maaf. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Ya Teh. Mm-mm. 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 Mhm. 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 Oh iya, berarti sekarang Mhm. Oh iya. Iya, jam 4, hari Kamis jam 4. Oh gitu ya. Aduh Ibu. Ibu Prof. Prof Opinya pengennya balik lagi ke awal hari Kamis. Ya udah nanti yang coba hubungin lagi Bu Tinanya. Iya.
dari butinanya. Kalau FGD mah harus ada masukan dari pakar ya. Ya udah tuh nanti. Ibu kalau jam segini memang nggak bisa teh, nggak apa. Biasanya ibu mah nanti kadang kan Yan juga bilang kan ke teteh kalau Yan mau bimbingan juga biasanya nanti 2 hari yang akan datang baru ngejawab. Kan ini ya, ibu mah gitu. Memang sibuk merenya kan kaprodi psikologi. Jadi memang agak-agak sibuk. Itu pas kemarin Yan mau sidang aja teh. Teteh untung sidangnya ini tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Soalnya ibu teh harus keluar kota tanggal 7 ya teh. Iya Allah katanya teh, alhamdulillah pisan. Ya emang Allah mah ini ya ngaturnya nih sebaik-baiknya jadwal gitu. Alhamdulillah. Ya coba habis iya. Teteh nge-WA-nya sama yang nge-WA ke Butinanya Teteh atau Propopi? Ai Teteh tim penelitiannya. Iya. Iya. Oke. Oh gitu. Atau enggak Teteh gini ya tuh di chatnya dihapus dulu yang enggak jadi. Atau enggak Teteh WA lagi. Mohon maaf Bu gitu. Kalau misalnya ke jadwal semula hari Kamis jam 4 bisa atau enggak gitu. Nanti kalau misalnya enggak dijawab juga baru. Oh, tapi udah checklist 2 belum? Belum biru kan ya? Kalau belum biru, berarti belum dibaca, itu doang. Kalau ibu mah pasti dibales. Tapi waktunya karena emang sibuk, nggak tahu dibalesnya kapan. Paling ditunggu dulu teh. Propopi nunggunya lama nggak? Apa? Pengen cepet-cepet banget nggak? Atau nggak gini atuh, kasih Ian waktu jam istirahat ya, antara jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1 nanti Ian hubungin Butinanya. Iya, atuh nggak sopan menghubungi dosen di jam-jam ini mah. Ya. Iya. Aduh, bro. Enggak sih, nggak apa-apa teh. Iya. Ya nanti paling jam istirahat ya, Ian coba hubungin laginya. Soalnya kalau jam segini pasti teh itu sibuk, jam sibuk. Iya, tahu sendiri Upi seperti apa. Soalnya pas waktu itu juga cuma mau minta tanda tangan. Butina teh bilang, teteh abdi teh bade hiji deui tabu hiji. Jadi teh can sempet tuang siang. Jadi ibu teh bade langsung we. Gitu. Jadi ohnya sesibuk itu memang kalau di UPI meureun ya. Gitu. Oke, sip.
Iya teh, nggak apa-apa ih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai-santai. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Keningan nggak di ini. Nggak di, oh maaf ya, kedengeran ya. Mohon maaf ya. Oke, tadi dikoreksi ya. Terima kasih. Negatif 0,8 dikuadratkan jadi 0,64 ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih koreksinya. Sama-sama, Bu. Enggak. Sekarang kita lanjutin. Ibu maaf, Ya. itu bukannya plus 0 ya? Oh, ini salah nulis juga ya. Terima kasih. Tadi mananya? Iya nanya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang selanjutnya adalah masih ya tentang dulu Bunda teh mau nanya, ada yang orang luar Kerawang nggak? Tapi luar Jawa Barat maksudnya. Oh, yang gitu ya, yang orang mananya? Pulau apa gitu? Bima, dari Bima, seinget teh. Nggak ada. Oke. Tadi vektornya itu di ruang dimensi kedua ya. Gimana kalau misalnya vektornya di dimensi 3? Kita ambil contoh. Misal, diingatkan jangan lupa untuk melengkapi. Ini sumbu Y, ini sumbu Z, ini sumbu X. Kita perhatikan jika misalnya ada vektor satuan, kita misalkan vektor I. I teh bisa pakai tudung ya, bisa pakai panah. Jadi banyak penulisan, boleh pakai yang mana saja. Kita ambil contoh misalnya vektor I. Nah, vektor I ini memiliki titik awal di titik awalnya di 0,0,0. Dan arahnya itu searah dengan sumbu X positif. Positif menjadi S. Nah, dari misalnya ya si Z itu ini vektor Y, ini vektor K. Misalnya untuk mewakili Z. Nah, untuk yang titik I ini kan katanya searah dengan sumbu X. Maka kemana larinya?
Nah, ini adalah vektor I. Nah, dari ketiga vektor satuan ini dapat kita tarik nih kesimpulan atau kita bisa tuliskan ya, vektor I itu tadi katanya titik awalnya di 0,0,0. Nah, kalau setelah digambarkan berarti karena dia searah dengan sumbu X positif, maka vektor I itu sama dengan 1I tambah 0J tambah 0K. Atau vektor I bisa ditulis dengan 1 ini vektor apa tadi? Isi salah ya. Bukan vektor I, vektor satuan. Vektor satuan dari vektor I. Berarti 1,0,0. Oke. Bagaimana dengan vektor J? Itu J maksudnya. Berarti J yang mana yang 0? I-nya berapa I-nya? 1. I-nya 0 dong. Kan kalau J itu sejajar dengan sumbu apa ini? Sumbu Y. Berarti X-nya kan 0. Maka 0I tambah 1J tambah 0K. Atau bisa kita tulis vektor J itu sama dengan 0, 1. Nah, begitu juga dengan vektor K itu 0I, vektornya ini jangan lupa, tambah 0J tambah 1K. Atau bisa kita tulis K sama dengan 0,0,1. Oke, agak sedikit ini ya. Mengingatkan kita pada ya pembelajaran yang dulu. Nah, ada sedikit nih masih ingat dengan dot product? Ada yang masih ingat dot product? Ada yang masih ingat nggak? Dot product. Perasaan udah dipelajari deh waktu sekolah SMA. Ingat nggak dot product? Skalar bukan? Dot product non. Jadi bila
Ya, kita ingat kembali deh, kita flashback lagi ingatannya coba. Bila A dan B adalah vektor. Nulisnya nggak benar. Adalah vektor. Astagfirullahaladzim. Vektor. Nulisnya disingkat ya, biar nggak banyak nulis. Lalu theta adalah sudut antara A dan B. Jadi theta itu antara A dan kok A? Sudut itu antara A dan B besarannya antara 0 sampai 180. Kan kalau ada dua vektor A dan B berarti itu ada di dimensi berapa? Ada di dimensi berapa? 2, Bu. Oke. Kalau di dimensi 2 artinya dia berbentuk garis ya. Nah, kalau berbentuk garis paling kan gini, ini misalnya ya, ini vektor A ke sini, ini vektor B ke sini. Berarti kan sudut itu kalau dimensi 2 paling berada di kisaran 0 sampai 180 derajat. Nah, gitu. Jadi sudut yang terbentuk antara A dan B itu paling ada di kisaran 0 sampai 180 derajat. Maka dot produk itu yaitu jika sebuah vektor dot itu kalikan dengan vektor lain, maka hasilnya adalah panjang vektor A kali panjang vektor B itu dikali kosinus theta. Gitu. Ini namanya dot product. Sudah lupa, sudah ingat, atau sudah liar? Sudah lupa, sudah ingat, atau sudah liar? Sudah. Sudah apa? Sudah ingat, Bu. Ingat, Bu. Ingat. Enggak ngomong ini. Sudah, Bu, sudahi saja kuliahnya. Oke, bila A, sekarang kita lihat bila A, B, dan C. Hari ini masih ada kuliah ya, kelas lain. Kelas ADE kuliahnya padat hari Rabu? Iya, Bu. Ada. Kelas nggak ada jadwal lagi, Bu. Nggak ada kelas lagi. Oke. Kelas D 1 matkul lagi, Bu. Oke. Jadi mau online, mau luring ataupun daring, itu tidak menghalangi kita ya, tidak menghalangi kita untuk terus belajar. Jadi jangan mengeluh, daring lagi gitu misalnya. Tenang aja dulu, sabar dulu, nanti juga ada waktunya untuk luring. Cuma yang mau sedikit Bunda ini ya, tekankan, kalau kemarin kan belajarnya full daring tuh 2 tahun. Jadi ketika mahasiswa bertemu dengan dosennya, entah ada kaitannya atau enggak ya dengan produk online, produk COVID katanya gitu. Jadi kurang
adabnya teh kurang gitu. Nah, Bunda harap kalian yang baru masuk nih mau belajar secara online ataupun secara offline itu harus tetap mengedepankan yang namanya adab. Banyak banget orang-orang di sekeliling kita yang ilmunya tinggi tapi adabnya rendah. Kemarin Bunda tuh visitasi ke sekolah, jadi Bunda dikasih tugas dari kementerian untuk menilai sebuah sekolah gitu. Udah gitu kebetulan tugasnya adalah di SMP Islam, SMP yang bareng dengan pondok. Selama di sana 2 hari, itu santri siswa ketika gurunya lewat, nggak ada yang berani ngangkat wajah. Jadi, jangankan begini untuk berbicara ya, berhadapan, saling menatap, semuanya menunduk. Gurunya lewat, semua menunduk. Gurunya mau lewat, mereka cari jalan ke sebelah sini yang tidak menghalangi gurunya. Itu betul-betul penanaman adab yang bagus sekali. Kalau di kita, anak SD coba, "Woi, Pak, duluan, Pak." Ya nggak sih? Atau jangan-jangan kita nih ketemu guru, "Woi." Jadi ada satu sisi kalau negara kita itu sekarang lagi krisis adab, maka oleh karenanya angkatan yang sekarang Bunda harap si Keisha lagi ini di podcastnya Corbuzier, luar biasa kuliahnya sama Om Ded ya. Oke, jadi diharapkan ya semester ini, angkatan yang memiliki akhlak yang baik ya. Jadi bagaimana cara kita berbicara pada orang itu harus diperhatikan, bagaimana cara kita bersikap. Sok yang pinter tapi adabnya nggak ada, itu tidak akan dihormatin sama orang lain. Tapi kita misalnya ilmunya yang biasa-biasa aja ya, tapi mau terus belajar, lalu ada pada orang dijaga, itu insya Allah itu dimuliakan sama Allah teh, karena udah jaga adab. Karena rumusnya kalau mau hidupnya berkah sukses, jadi perbaiki adabnya dulu, baru cari ilmu. Karena para orang-orang sukses itu memang mengutamakan adabnya dulu. Bahkan dulu ada cerita ya, santri, nggak apa-apa ya, sambil nyerita, sambil ngelurusin pinggang. Jadi dulu ada santri, kerjaannya cuma mijitin doang. Dia nggak belajar agama, dia nggak belajar ngaji, pokoknya tugasnya hanya mijitin doang. Mijitin kiainya, mijitin ustadznya. Suatu hari ustadznya meninggal. Nah, nggak lama si santri juga meninggal. Nah, terus katanya, Allah bilang gini, masuklah kamu ke surga, katanya gitu. Karena bakti kamu selama di dunia begitu taat sama guru kamu, maka sebagai balasannya kamu boleh masuk surga. Kata si santri, nggak mau ya Allah. Kenapa? Saya takut kalau masuk surga sama kiai, nanti saya di surga suruh mijitin lagi, saya gitu. Jadi itu ada 2 hal. Yang pertama itu mah bercandaan ya. Bercandaan di kalangan santri aja. Yang kedua hikmahnya adalah ketika kita ya mangga yang kalau off kamera karena sinyal silahkan. Ketika kita menjaga adab kita kepada guru, salah satunya ya, maka hadiahnya itu pokoknya sesuatu hal yang besar gitu. Contohnya udah banyak sekali lah mahasiswa Bunda ada dari waktu masih kuliah suka Bunda minta tolong gitu ya. Neng, punten tolong ini kita bikin PPT misalnya gitu. Neng tolong lengkapin misalnya ya daftar isinya. Enggak ada sama sekali yang nolak.
itu alhamdulillah ya sekarang teh jadi dalam tanda kutip jadi orang ya punya karir kayak gitu. Ada juga waktu itu ada satu mahasiswa, nggak tahu ya, mungkin hati bundanya yang belum bersih ya, masih perlu diperbaiki. Cuma mahasiswa itu memang menunjukkan sikap yang kurang baik gitu ya. Jadi ke bundanya teh saat itu nggak nerima gitu ya, kayak kenahanya mahasiswa eta gitu. Ya wallahualam, entah ada kaitannya entah enggak, itu sampai sekarang itu ketika dia tes apapun itu gagal gitu ya. Tapi bunda teh langsung istighfar, ya Allah kalau itu gara-gara saya nggak ridho waktu itu, ampuni saya. Tapi insya Allah saya mah sekarang mah ridho gitu. Kalau misalnya dia terhambat gara-gara waktu itu bikin guru kesel gitu ya. Jadi itu tuh bunda bilang tolong dipermudah segala urusannya gitu. Nah intinya apa? Intinya bahwa bukan bunda ingin dihormatin, tapi kalian punya guru. Kan bukan cuma bunda ya, guru teh dari guru TK, guru SD, guru SMP, itu teh jangan sampai kalau santri tuh pak boro-boro, tahu nggak pak boro-boro teh pak cepet-cepet, pak pengen-pengen cium tangannya. Kenapa? Dari tangannya itu turun berkah, turun ridho dari guru. Kita kadang ya ketemu di mall, ketemu guru SD, lain nyamperkeun malah nyumput gerak ya. Ada ibu eta, malu. Padahal nggak boleh begitu ya. Justru ketemu guru teh datang samperin, minta doanya. Mau guru SD, TK, SMP, SMA, itu hal sepele loh. Cuma karena istilahnya cium tangan. Atuh nggak bisa ngasih yang besar. Kita tuh jaga akhlaknya pada guru gitu. Jadi selama di sana tuh, selama bunda menilai itu tuh betapa banyak yang didapatkan gitu. Begitu hikmatnya sama gurunya sampai mereka nggak pengen kalau mereka jalan itu takut menghalangi gurunya jalan gitu. Nunduk, nggak ada yang berani untuk ngangkat wajah. ID kita, astagfirullah, sama orang tua ngebentak, sama orang tua berani nolak, sama orang tua malah lebih tinggi dia ngomongnya. Baru S1, baru mulai kuliah, udah nggak mau diatur orang tua. Nah itu coba dijadikan sebuah introspeksi. Khawatir nantinya hidupnya jadi ilmunya nggak berkah, belajar sekeras apapun, nanti ilmunya nggak akan masuk gitu. Ya, sedikit saja sih itu mah, biar nggak ngantuk. Kita kembali lagi ke laptop. Oke, kita lanjutin. Nah, mana tadi pulpennya? Coba pulpennya hilang. Oke, dot product tadi ya, jika A dot B itu sama dengan vektor panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, sekarang jika ada A, B, dan C yang merupakan vektor-vektor dan M adalah skalar. Nah, kalau skalar itu ini, Neng. Jadi skalar itu sebuah bilangan yang tidak memiliki arah. Kalau vektor kan punya besaran dan punya arah. Nah, kalau skalar itu hanyalah sebuah besaran aja, sebuah bilangan. Skalar. Nah, jadi dan M adalah skalar, maka berlaku aturan-aturan seperti berikut. Maka berlaku aturan sebagai berikut. 1. Jika A, vektor A kali B, maka B itu kali A. Maka, atau sama dengan B kali A. Yang kedua,
Mohon di-mute ya. Bunda nggak bisa ini nih. Siapa yang ini, sok tolong di-mute dulu. Jika A, vektor A kali vektor B tambah vektor C, ini teh vektor ya. Tolong dilengkapin aja, susah nulisnya. Maka itu sama dengan vektor A kali vektor B. Astagfirullah. Nanti tulis sendiri ya. Ini teh. Tambah A C. Nah, jika ada skalar nih, skalarnya itu M kali vektor A kali vektor B, maka hasilnya adalah M skalar kali vektor tambah dikali ya. Salah kalau dikali. M kali vektor A kali B. Atau boleh juga A vektor A kali skalar kali vektor B. Atau boleh juga ditukar posisinya. Vektor A kali vektor B kali skalar. Sini ya lanjutannya. Lalu yang keempat, jika A, ini ya sempit, pindah aja deh. Yang nomor 4 ya. Jika A sama dengan A1, A2, A3, dan B, B1, iya monyet banget ya tuh orang ya. Monyet banget ya tuh orang. Maka baru diomongin. Boleh marah, boleh. Yang nggak boleh adalah ngata-ngatain. Marah mah alamiah, wajar, silahkan. Tapi nggak boleh ngumpat ya. Paling kalau Bunda marah tuh biasanya gini, kesel banget sih ya Allah itu orang. Paling gitu aja. Jangan sampai keluar. Iya, onet pisan si eta onet gitu. Ibabnya si ibab pisan si eta mah gitu. Jangan waktu
Apa yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan isi kepala kita. Mencerminkan isi hati kita. Oke. Lanjutkan. Sudah nggak usah dibahas lagi, Bu Ian. Yang tadi ngomong kasar sudah ya. Orang itu ongko udah Bu Ian teh ngomong deh. Ya maaf ya, maaf. Udah mau ngomong deh. Suka tidak konsistennya ngomong A dengan ngomong A. Tidak konsisten nulis huruf A biasa dengan A begitu. Maaf ya. Jadi kalau ada ketidakkonsistenan mohon diperbaiki sendiri. Karena Bunda sedang ada di proses ini. Memang sedang mengubah. Kalau E aja itu kan ya betulnya ini ya, Bunda suka gitu. Jadi kayak bebek tuh. Tulisnya masih gini, bebek. Itu kan bebek. Termasuk A, ada gini, kadang gini. Gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah, cuma nggak konsisten aja. Kadang gini gitu. Ini lagi proses mengkonsistenkan. Jadi kalau ada yang berbeda, tolong tolong diperbaiki sendiri ya. Nah, kalau misalnya ada, kan tadi katanya vektor A kali vektor. Ini kan A dan B itu vektor-vektor ya. Nah, kalau ada menemukan ketika A dikalikan B itu hasilnya 0, padahal A-nya tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini artinya bahwa vektor A dengan vektor B itu bersifat apa? Ada yang tahu jawabannya? Jika A kali B itu sama dengan 0, sementara A-nya bukan 0, B-nya bukan 0, tapi ketika dikalikan itu hasilnya jadi 0. Kira-kira kenapa ini? Ada yang bisa jawab? Tegak lurus bukan, Bu? Oke, good answer. Thank you very much. Sama-sama, Bu. Kita sampai 11.00. Iya, Bu. Sampai jam 11. Oke. Yang satu jam lagi, satu SKS lagi, nanti Bunda kirim tugas ya. Jadi setiap perkuliahan yang satu SKS-nya itu berbentuk tugas. Tugasnya diberikan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat nanti dikasih tugas. Dikumpulkannya setiap hari apa ya? Maunya hari apa? Senin ya? Paling lambat maksudnya. Dikumpulkan paling lambat hari Senin. Gimana kalau kayak gitu? Jadi ada waktu ngerjainnya itu 2 hari. Setuju? Setuju lah. Setuju aja biar cepat. Oke, ini boleh dihapus? Boleh? Oke. Oke, ini sudah ada 5 menit lagi sih tersisa. Boleh digunakan untuk diskusi, silahkan. Kalau mau ada yang nanya atau mau curhat, silahkan. Nggak ada. Jadi tadi ingat ya, untuk hari ini tadi kesimpulannya bahwa 1, jaga adab, oke, dan nggak akan merugikan siapapun, bukan.
nggak akan merugikan kita ketika kita berlaku sopan sama orang, bersikap tahu diri pada orang, bisa menempatkan diri terhadap orang lain. Itu nggak akan merugikan kita sama sekali. Terus yang kedua, ya tadi kita udah membahas tentang vektor sampai ke dot product. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan pemberian tugas. Tugas ini sifatnya adalah untuk pemahaman materi yang agar bisa paham lebih mendalam gitu. Yang selanjutnya, sudah ngomong terus, capek. Udah itu aja ya, ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada, Bun. Udah cepet, Bun, ngomong terus. Ya, siap. Terima kasih atas partisipasinya. Ya iyalah, partisipasi dah wajib. Atuh, Bun, kalau saya nggak hadir nanti nggak dikasih nilai. Berarti itu mah bukan partisipasi ya. Terima kasih atas kehadirannya mengikuti perkuliahan ini. Jangan lupa PJ-nya masing-masing yang sudah Bunda sampaikan ya. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang Bunda miliki. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.